Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Mimin mohon tonton video ini sampai habis. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Bu Monik akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit karena penyakit jantungnya kambuh akibat melihat Pak Diki yang mengamuk di rumahnya yang mencari Dokter Kori. Pak Diki memukuli Joni hingga babak belur dan Bu Monik menelpon Chris untuk meminta bantuan. Untungnya Chris pun datang dan menyuruh Pak Diki berhenti memukuli Joni. Namun Pak Diki ngotot nggak mau nih guys sebelum diberitahu di mana keberadaan Dokter Kori. Chris yang mengutamakan keselamatan Bu Monik langsung memberikan alamat di mana Kori berada, sehingga Pak Diki pun berhenti memukul Joni dan langsung pergi. Chris dan Joni yang khawatir langsung membawa Bu Monik ke rumah sakit. Tapi Chris dan Joni beserta Bu Monik kaget di saat bersamaan Siska juga masuk ke rumah sakit. Yang ternyata Siska mengalami pendarahan akibat didorong oleh Tante Marissa. Keadaan ini membuat Bu Monik khawatir nih guys. Untungnya Siska segera sadar dan Joni bersama Chris menjenguk Siska di ruangannya. Siska yang baru sadar menceritakan kepada Joni kalau dia didorong oleh Tante Marissa sehingga jatuh dan pendarahan. Dan Siska pun bertanya kepada Joni kenapa kakaknya ada di sini. Joni pun menjawab kalau Bu Monik masuk rumah sakit. Siska pun khawatir kepada Bu Monik dan meminta Joni mengantarkan Siska ke ruangan Bu Monik. Sementara itu di ruang Bu Monik pun bertanya kepada Siska kenapa Siska bisa dirawat di rumah sakit. Joni yang ada bersama Siska dan Bu Monik menceritakan kalau Siska mengalami pendarahan dan Siska terjatuh akibat didorong oleh Tante Marissa. Tentu saja sebagai ibu kejadian ini tidak bisa diterima oleh Bu Monik. Bu Monik yang tersulut emosi langsung menelepon Tante Marissa dan marah kepada Tante Marissa. Tapi duh guys, jawaban Tante Marissa ini sangat menjengkelkan. Karena Tante Marissa mengatakan itu bukan kesalahan dirinya, melainkan kesalahan Siska sendiri yang tidak mau pergi dari rumah Tante Marissa. Dan Tante Marissa ini menutup telepon dari Bu Monik. Kurang ajar nggak nih guys kelakuan Tante Marissa ini yang seenaknya saja bilang kalau dia tidak bersalah. Padahal sudah jelas-jelas Tante Marissa yang telah mendorong Siska hingga Siska mengalami pendarahan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan Tante Marissa pun meninggalkan Siska begitu saja sendirian di rumah sakit. Untungnya Siska masuk rumah sakit bersamaan dengan Bu Monik sehingga Bu Monik dan Joni bisa tahu. Kalau enggak, Mimin pun bingung gimana keadaan Siska nantinya. Dan Bu Monik pun yang mengetahui keadaan Siska begini memaksa Siska agar pergi dari rumah Tante Monik dan tinggal ke rumah lama mereka demi keselamatan bayi yang dikandung Siska. Karena Bu Monik benar juga Leo tidak ada di rumah Tante Marissa. Pasti Tante Marissa akan tambah gila menyakiti Siska. Dan Siska ini ternyata menolak nih ya guys. Dia ngotot mau tinggal lagi di rumah Tante Marissa demi Leo katanya. Padahal Tante Marissa sudah jelas-jelas mengusir dan Leo juga tidak ada di rumah itu. Tapi Siska masih ngotot mau pulang ke rumah Tante Marissa. Di scene lain, Pak Diki yang sudah mengetahui alamat Dokter Kori langsung ke tempat itu dan menemui Dokter Kori.
Dokter Kori pun ketakutan setelah membuka pintu yang datang adalah Pak Diki. Dan innalillahi guys, Pak Diki memaksa kembali Dokter Kori untuk melayani nafsu bejatnya. Dokter Kori pun hanya bisa menangis dan meronta, menyesali nasibnya kenapa bisa jadi begini dan menyalahkan Joni kenapa bisa Pak Diki tahu dia ada di apartemen itu. Dan Dokter Kori menelpon Joni mengatakan kalau Joni telah menjebaknya. Namun Joni mengatakan kalau dia terpaksa karena demi keselamatan ibunya. Dan Joni pun datang ke apartemen itu untuk memastikan keadaan Dokter Kori, dan Joni sangat sedih melihat Dokter Kori yang ketakutan dan meminta dibawa ke tempat lain di mana Pak Diki tidak akan menemukannya lagi. Dan Joni lagi-lagi meminta tolong kepada Chris agar Kori pindah ke apartemen Chris yang lain. Meski kemungkinan Pak Diki lagi-lagi akan menemukan kembali Dokter Kori. Sementara itu Chris mengajak Siska untuk makan siang karena Chris tahu Siska sangat lapar. Dan ketika Chris dan Siska makan siang, Chris merebut cincin kawin Siska yang membuat Siska marah kepada Chris yang telah mengambil cincin pernikahan Siska dengan Leo. Nampaknya Chris ini masih cinta kepada Siska dan Chris menyuruh Siska agar meninggalkan Leo dan kembali kepadanya. Tapi Siska menolak permintaan Chris. Tapi ini hanya prediksi Mimin semata yang belum tentu kebenarannya ya guys. Siska pun meninggalkan Chris dan kembali ke ruang Bu Monik. Dan Bu Monik lagi-lagi memohon kepada Siska agar pergi dari rumah Tante Marissa. Namun Siska tetap menolaknya. Bu Monik sangat sedih dengan keputusan Siska yang sangat membahayakan kandungan Siska ini. Padahal Bu Monik hanya ingin Siska bahagia itu saja ya guys. Dan Bu Monik setuju jika Siska kembali kepada Chris saja. Meski dulu Chris pernah menyakiti Siska, Bu Monik berpikir kalau Chris tidak mengkhianati Siska, pasti Siska sekarang sudah bahagia. Bu Monik sangat senang kepada Chris sekarang ini, ditambah lagi perhatian Chris yang sangat membuat Bu Monik tambah sayang kepada Chris. Chris menyelimuti Siska yang sedang tertidur. Inilah hal yang membuat Bu Monik tambah ingin Siska kembali kepada Chris. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.